Thank you, Mr. President, for joining us in this BBC interview. I'd like to start by talking to you about the corruption. You came into power and you promised to clamp down on corruption. But when there was a chance to stop the weakening of the Anti-Corruption Commission, you could have stopped that, but you didn't. Why not? Saya kira itu inisiatif dari DPR. Itu inisiatif, undang-undang itu inisiatif dari DPR, inisiatif dari parlemen. 9 fraksi yang ada di parlemen semuanya setuju. Harus dilihat politiknya, jangan hanya dilihat yang berkait dengan korupsinya. Ini posisi ini yang harusnya masyarakat tahu bahwa ini inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah. Tetapi saya melihat memang KPK itu perlu adanya pengawasan. Saya juga diawasi kok oleh DPR. Lembaga lain juga diawasi. Saya kira sekali lagi di dalam alam demokrasi, check and balances is very important. One of the things that you've always talked about is bringing more foreign investors to Indonesia. It's a big part of your plan. But some that we've talked to say that when they see the weakening of the Anti-Corruption Commission, they get concerned that maybe you're not as committed to democracy and clamping down on corruption as you said you have been in the past. Tidak, saya kira tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Akan kita lihat, ini kan baru dimulai, akan kita lihat setahun ke depan, akan kita lihat 2 tahun ke depan, seperti apa, 3 tahun ke depan. Ini baru mulai, jangan pesimis dulu, nggak boleh. Kita harus tahu bahwa itu memang produk inisiatif dari DPR. Kita lihat, kalau memang nantinya itu dianggap melemahkan KPK, ya bisa dilakukan review di DPR. Kalau DPR tidak melakukan, bisa juga dilakukan perpu oleh Presiden. Saya kira ini ada banyak pilihan-pilihan, ya, tapi ini kita lihat berjalan ini dulu. Jangan baru KPK, baru bekerja sebulan 2 bulan sudah diberikan komentar yang pesimistis, saya kira nggak fair. So if you felt that the Anti-Corruption Commission was not as strong as it could be, are you saying that you would consider putting in place regulations to strengthen it? Ada beberapa alternatif saya sampaikan. Ini sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi pertama. Kalau nanti dikabulkan berarti bisa selesai. Yang kedua, dengan review oleh DPR juga bisa dilakukan. Yang ketiga juga dilakukan bisa perpu dari Presiden kalau itu dalam keadaan yang genting. Saya kira opsi-opsi itu ada kok. Ini sekali lagi ini demokrasi. Let's talk about the new project. It's the Omnibus Law and it's very wide-ranging. It's meant to attract foreign investment. What's the vision behind this? Kita ingin pertama menyederhanakan perizinan. Kita juga ingin menyederhanakan birokrasi. Kita ingin kecepatan. Sehingga diperlukan sebuah harmonisasi undang-undang. Sehingga muncul kecepatan itu, muncul kecepatan pelayanan, muncul kecepatan dalam membuat kebijakan, sehingga Indonesia akan bisa lebih cepat dalam setiap merespon perubahan-perubahan dunia yang ada. Dan kita ingin melayani investor secepat-cepatnya, baik investor lokal maupun investor dari negara lain. Saya kira arahnya ke sana. But you're already facing resistance with this omnibus law. Unions don't agree with you. They say you're not protecting workers' rights. Environmentalists don't agree with you. They say that you're giving the country away to big business. Do you really think you can push this through? Dalam negara demokrasi saya kira wajar. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Biasa, saya sudah mengalaminya sejak wali kota, sejak gubernur dan presiden. Jadi saya anggap itu biasa dalam alam demokrasi, di negara demokrasi. Kalau ada misalnya masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, ya itu akan kita jadikan untuk masukan. Mengenai juga tenaga kerja juga kita jadikan sebagai masukan. Nanti akan saya sampaikan kepada DPR, kepada parlemen, bahwa ini ada
komplain seperti ini, ada komplain seperti, saya kira dalam alam demokrasi buat saya biasa. Yang paling penting kita bisa mengelolanya dengan baik. So you think the omnibus law, you'll pass it this year? Perkiraan saya maksimal 6 bulan setelah ini selesai, insya Allah. What else is an important priority for you in Indonesia as a president? Dalam periode yang kedua ini, saya ingin fokus, saya ingin konsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia, vocational training, upscaling, kemudian reformasi di bidang pendidikan, sehingga muncul sebuah SDM yang memiliki kualifikasi kualitas yang baik. Goalnya ke sana, ini akan kita mulai. Dan dari situlah kita akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Karena masih ada 5,2% pengangguran di Indonesia, kurang lebih 7 juta. Yang ini harus menjadi pemikiran dari pemerintah yang saya pimpin. You say that you are focused on the economy, unemployment, but how much do you also focus on things like human rights, democracy, the environment? Are those issues important to you too? Kalau saya bekerja itu memang fokus, saya tidak mau kerjain semuanya. Ini negara besar, fokus dulu, dan ada prioritas. Periode pertama saya fokus di infrastruktur. Periode kedua kita fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian hak asasi manusia. Ya, kenapa tidak? Tapi nggak bisa semuanya dikerjakan. Bukan tidak mau, tetapi memang saya senang kerja fokus, saya senang kerja prioritas. Now some people say that under your watch, Indonesia has become less tolerant, minorities are not being protected, and that people and press freedom isn't as free as it should be in a democracy. Ya, sekarang juga Karisma bisa lihat di depan istana itu tiap hari ada demo, dan itu biasa, itu demokrasi. Masyarakat Indonesia juga penuh dengan toleransi, moderat, dan senang dengan demokrasi. Demokrasi dengan Islam juga saling mengisi. Dan supaya tahu, di Indonesia itu semuanya pilihan langsung oleh rakyat. Apa yang kurang dari demokrasi Indonesia? Bahwa ada yang intoleran, bahwa ada yang namanya konflik kecil-kecil. Ini negara besar yang memiliki keberagaman. Ada 714 suku yang ada di Indonesia, ada 1.100 lebih bahasa lokal yang kita miliki. Agama yang berbeda-beda. Ya, kalau ada gesekan kecil saya kira normal. What about press freedom in Papua, for instance? You're very popular there, according to the last election. But at the same time, I can see the difference. Journalists cannot go to Papua as much as they could have in the past. Information is being restricted. The internet was shut down. What kind of signal are you sending to the outside world? 5 tahun yang lalu, supaya diingat, 5 tahun yang lalu, saya buka Papua untuk seluruh jurnalis, baik di dalam negeri maupun dari jurnalis asing. Kita terbuka. Tetapi pada saat kemarin terjadi peristiwa kerusuhan, tentu saja negara harus mengamankan rakyat di Papua. Karena kita sedang membangun ekonomi Papua, kita sedang membangun infrastruktur Papua, kita melakukan pendekatan kesejahteraan untuk Papua. Dalam 5 tahun, saya datang ke Papua 13 kali. Coba cek, Karisma cek. 13 kali saya ke Papua untuk memastikan bahwa pembangunan, bahwa kesejahteraan masyarakat Papua meningkat ke arah yang lebih baik. Bahwa ada kurang, ada yang senang, ada yang tidak senang, saya kira biasa. Tetapi juga diingat, dalam pilihan presiden kemarin, Papua memberi kontribusi
90% memilih saya. People are unhappy with the fact that the internet was shut down. Is this what a democracy in Papua looks like? Ini sekali lagi karena kita di dalam media sosial itu banyak sekali berita-berita fitnah, berita-berita bohong yang dalam sebuah peristiwa riot, peristiwa kerusuhan, ini yang harus kita kelola agar tidak menyebar kemana-mana. Saya kira biasalah, apa kita menghentikan dalam sehari dua hari atau seminggu, tapi setelah itu, setelah normal ya fasilitas itu kita buka kembali. Tidak hanya di Papua kok, di Jakarta waktu terjadi kerusuhan juga kita lakukan sehari dua hari. So you think those kinds of measures necessary in a big country like this, even though it's a democracy? Iya, mengelola negara sebesar ini dengan kebebasan yang kita berikan kan pasti ada rambu-rambunya. Kalau demonstrasi nggak ada masalah, tapi kalau sudah riot, sudah rusuh, kita harus melakukan sesuatu agar rakyat yang lainnya tidak mendapatkan kerugian. But would it be fair to say that it's become more conservative under your leadership? Indonesia ini sekali lagi kita memiliki penduduk 267 juta. Dan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi Indonesia ini sekali lagi beragam. Masyarakat di Indonesia ini DNA-nya adalah toleran dan moderat. Apa yang dikhawatirkan? Bahwa ada biasa gesekan kecil-kecil itu biasa. I've heard that these conflicts are not small. People tell me that in Indonesia today, Buddhists are getting harassed. Christians cannot pray in their places of worship. They're not allowed to build their own churches. And you have situations where people are getting flogged for having affairs in some parts of the country. How much power do you have to ensure that this country goes in the direction that you want it to go? Ya, konstitusi kita, undang-undang kita memang memberikan otonomi kepada provinsi, gubernur, kepada bupati, kabupaten, kepada wali kota di kota-kota yang ada. Memang memberikan otonomi. Tetapi juga perlu diingat ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang budgetnya, budget provinsi, budget kota, budget kabupaten, anggarannya 80%, hampir 80% berasal dari pemerintah pusat. Memang kadang-kadang ada perbedaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Tetapi sekali lagi, ya inilah demokrasi. Demokrasi Indonesia. Is Indonesian democracy different from other kinds of democracy? Ya berbeda. Demokrasi di Indonesia tidak harus selalu berbeda atau benturan, enggak. Demokrasi di Indonesia setelah ada rivalitas di pilihan presiden, saya dengan Pak Prabowo sekarang dalam satu koalisi, Pak Prabowo pun sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Di Indonesia bisa seperti itu. Di negara lain mungkin sulit, tapi inilah Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong. What are the rights that you want to protect of your citizens? Is it more important to protect economic rights so that people have jobs and have good, strong careers and futures? Or is it also about protecting their religious rights, their human rights, and their environmental rights? Ya, keinginan kita ingin melindungi semuanya. Kita baru memberikan prioritas pada yang berkaitan dengan ekonomi, karena rakyat memerlukan pekerjaan, rakyat memerlukan ekonominya tambah sejahtera. But let me ask you about your choice of running mate in this election. You chose a Muslim cleric, elderly Muslim cleric, Maruf Amin, to be your vice president. To a lot of people, that said that you were going down a more Muslim way of governing, that you were going to become more conservative, you were courting the Muslim vote. Ya, dalam strategi politik seperti itu kan biasa. Tapi yang paling penting dalam
policy, pelaksanaan setiap kebijakan itu kita tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan asal daerah, enggak. Semuanya memang negara ini perlu dibangun. So, do you think that a non-Muslim could be the president of Indonesia? Ya kenapa tidak? Kalau rakyat menghendaki, ini demokrasi. Kalau rakyat menghendaki, kenapa tidak? Dicoba saja, rakyat menghendaki atau tidak. Di beberapa daerah sudah ada gubernur non-Muslim juga ada. Bupati wali kota non-Muslim juga ada. Kenapa tidak? Saya dulu wakil wali kota di Solo juga Katolik. Di Jakarta juga sama. Wakil gubernur saya juga Kristen. Tidak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. And you're confident that the religious harmony that Indonesia has been known for in the past, that's something that's being protected even under your watch, under your leadership? DNA masyarakat Indonesia adalah toleransi, moderat. Itu yang saya lihat, bahwa kadang-kadang di bawah, di grassroots ada sedikit gesekan. Saya kira ya itulah demokrasi, tetapi kadang-kadang juga banyak yang menggunakan agama untuk politik. Ini yang juga harus dilihat, jangan dilihat itu hanya masalah agama saja, bukan. Sering itu digunakan dalam berpolitik. Ini yang mulai harus kita sampaikan, edukasi masyarakat agar tidak para politikus itu menggunakan agama sebagai permainan politik. Indonesia has had a bad experience in the past with dynasty politics. Would you stop members of your family from getting into politics? Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya mendaftarkan diri berpartisipasi dalam pilkada